Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAF dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peri Kehidupan dan Perkembangan Populasi Hama. Yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Nur Amalia dengan NIM akhir 156, Angelika Damiana Damanik dengan NIM akhir 157, Arlinda Agustina dengan NIM akhir 159, Nurfitna Safitri Dwi Antara dengan NIM akhir 160. Materi yang akan dibahas, yang pertama faktor yang berpengaruh terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, penyebab timbulnya letusan, yaitu membahas tentang resistensi hama, resurgensi hama, dan timbulnya hama sekunder. Kemudian yang terakhir, pengamatan pengaruh serangan hama terhadap kerusakan tanaman. Kemudian materi yang pertama dilanjutkan oleh teman saya. Submateri yang pertama yang akan dibahas yaitu faktor yang berpengaruh. Terdapat dua, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan populasi hama. Kehidupan dan perkembangan hama tanaman dipengaruhi oleh faktor dalam atau intern yang dimiliki jenis hama itu sendiri, dan faktor luar atau ekstern yaitu kondisi lingkungan tempat hama melakukan aktivitasnya. Yang pertama yaitu faktor internal yang mempengaruhi perkembangan serangga. Yang pertama, ya, kapasitas reproduksi setiap spesies hama berbeda-beda. Misalnya, anggrek padi putih atau Triporiza inotata. Rata-rata dapat bertelur 150 butir dan maksimal 420 butir. Yang kedua ada kumbang padi atau Cytophilus oryzae. Bertelur mencapai 575 butir. Yang ketiga ada lembing batu, Scotinovara sp. Selama hidupnya dapat menghasilkan telur 300 sampai 680 butir. Yang keempat ada ngengat atau Heliotis asulta. Dapat bertelur 500 sampai 2000 butir. Kecepatan perkembangan biak juga dipengaruhi oleh kepribadian dan waktu perkembangan. Kepribadian adalah besarnya kemampuan hama untuk menghasilkan keturunan baru, sedangkan jangka waktu perkembangan adalah waktu yang diperlakukan untuk perkembangan saat dilahirkan atau telur dikeluarkan hingga dewasa kelamin, atau mulai berkembang biak. Daur hidup serangga hama yang relatif singkat. Yang pertama, contohnya ada ulat kubis atau Plutella Silostella L, yaitu dari hidupnya 2-3 minggu. Yang kedua, ada wereng coklat atau Nila parvata lugens, 21-28 hari. Yang ketiga, ada ulat hijau kubis atau Crocodilmia binotalis, yaitu 22-32 hari. Yang keempat, ada penggerek padi putih atau Triporiza inotata, daur hidupnya 34-40 hari. Yang kedua, sifat mempertahankan diri. Ada berbagai bentuk alat pertahanan. Beberapa memiliki bulu runcing, selubung, racun, bau-bauan, atau warna yang mirip dengan tempat tinggalnya. Contoh beberapa jenis hama dengan alat pertahanannya. Yang pertama ada walang sangit atau Rhiptocoryza cutatum, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang kedua ada ulat tanah atau Acrotis ypsilon, memiliki warna coklat sampai hitam mirip dengan warna tanah sebagai tempat persembunyiannya. Yang ketiga ada alat perusak daun jeruk atau Papiliomemnon atau Papiliomemnon agenor. Jika diganggu akan mengeluarkan bau yang menyengat hidung. Yang ketiga yaitu umur imago. Rentang umur imago untuk beberapa jenis hama yaitu yang pertama ada walang sangit atau Rhiptocoryza cutatum, yaitu umur imagonya mencapai 21 sampai 115 hari. Yang kedua ada penggerek padi putih atau ngengat penggerek padi putih, Triporiza inotata, 4 sampai 14 hari. Semakin lama umur imago betina, semakin besar kemungkinan hama untuk bertelur. Jika kondisi lingkungan mendukung, imago dapat mencapai usia maksimum. Contoh lainnya yaitu ada kepindi tanah atau Scotinovara turida brum, kurang lebih 7 bulan. Yang keempat ada kepik hijau,
atau Nezara viridula L 5-47 hari. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan serangga. Faktor eksternal adalah suatu keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan hama tanaman. Jika kondisi lingkungannya cocok, populasi hama akan berkembang pesat. Yang mempengaruhi perkembangan serangga yang pertama ada iklim. Pengaruh suhu. Pada suhu optimal, kemampuan hama untuk memproduksi keturunan sangat besar dan kematian atau mortalitas rendah. Contohnya, kumbang beras memiliki suhu efektif 26 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Jika suhu lebih dari 35 derajat Celcius, kumbang tersebut tidak dapat bertelur. Selanjutnya yang kedua adalah pengaruh kelembapan. Aktivitas penyerangan juga dapat dipengaruhi oleh kelembapan. Hama gudang hanya dapat menyerang apabila kadar air beras atau jagung di atas 14%. Hama trips biasanya akan berkembang biak dengan normal pada kelembapan di atas 70%. Yang ketiga, pengaruh curah hujan. Banjir dan hujan deras dapat menimbulkan kematian pada kupu-kupu yang sedang berterbangan, dan aliran air dapat menghanyutkan hama tanaman. Beberapa hama seperti ulat daun kubis atau Flutella Cilostella dan tungau tidak dapat tahan terhadap curah hujan yang besar, sehingga pada keadaan tersebut populasinya akan menurun. Yang keempat, pengaruh cahaya. Ada beberapa hama yang aktif pada saat tidak ada cahaya atau malam hari atau nokturnal, misalnya ulat gerayak, tikus, ulat tanah. Banyak pula hama yang aktif pada siang hari atau diurnal, seperti walang sangit, wereng coklat, dan belalang kayu. Yang kelima, pengaruh angin. Angin mempengaruhi perkembangan hama, terutama dalam proses penyebaran hama tanaman. Misalnya kutu daun atau aphid dapat terbang tertiup angin sejauh 300 km. Selain mempercepat penyebaran hama dan penyakit, angin kencang dapat menghambat bertelurnya kupu-kupu, bahkan seringkali menimbulkan kematian. Faktor eksternal yang kedua adalah tanah. Tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik tinggi dan kelembapan yang cukup dapat mendorong perkembangan hama yang sebagian hidupnya di dalam tanah. Contohnya yang pertama, belalang kayu dan bekicot meletakkan telurnya di dalam tanah yang gembur. Yang kedua, ulat tanah untuk pembentukan pupa dan bersembunyi pada siang hari membutuhkan tanah yang gembur. Faktor eksternal yang ketiga adalah faktor hayati. Faktor hayati berupa binatang, bakteri, cendawan, dan virus yang menghambat perkembangbiakan hama tanaman karena memakannya, memparasiti atau bersari makanan dan ruang hidup. Parasit adalah hewan atau serangga yang hidupnya bergantung pada hewan atau serangga lain. Parasit dapat menyerang telur, larva, nimfa, kepompong, dan inang dewasa. Subtema yang kedua adalah penyebab timbulnya letusan, yang terdiri dari resistensi hama, resurgensi hama, dan timbulnya hama sekunder. Timbulnya ledakan populasi hama dapat menimbulkan kerusakan serius pada tanaman pertanian. Oleh karena itu, tidak sedikit para petani yang bergantung terhadap penggunaan pestisida untuk mencegah terjadinya serangan hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida yang tidak tepat dan bijaksana karena kurangnya penghitungan dosis, konsentrasi, serta efek samping terhadap hama, justru dapat meningkatkan populasi hama. Yang pertama, resistensi hama. Resistensi hama atau ketahanan hama terhadap pestisida terjadi karena adanya hama yang memiliki sifat genetik tahan terhadap suatu pestisida, di mana hama tersebut berkembang biak dan menjadi populasi hama yang tahan terhadap pestisida yang digunakan. Yang kedua, resurgensi hama. Resurgensi adalah kondisi di mana pestisida membunuh musuh alami hama sehingga populasi hama semakin meningkat. Akibat dari hilangnya musuh alami hama tersebut, mengakibatkan meningkatnya populasi hama dalam periode waktu tertentu. Selain itu, resurgensi dapat disebabkan oleh jenis pestisida tertentu yang justru dapat memicu peningkatan telur serangga hama. Yang ketiga, timbulnya hama sekunder. Di balik penggunaan pestisida yang dapat mengendalikan hama,
tetapi dapat memicu munculnya hama baru yang sebelumnya tidak menjadi masalah. Hama tersebut adalah hama yang sebelumnya dapat dikendalikan oleh musuh alami. Namun setelah pengaplikasian pestisida, musuh alami hama justru mati sehingga muncul hama-hama baru yang tidak terkendali. Contoh timbulnya hama sekunder ini adalah lereng coklat. Beberapa pendapat dari ahli. Yang pertama, menurut Stern dan kawan-kawan tahun 1959. Munculnya hama disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, masuknya spesies baru. Yang kedua, serangga melewati batas geografis. Yang ketiga, perubahan toleransi manusia. Yang kedua menurut Pimentel tahun 1982. Pertama, pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim. Populasi hama sifatnya dinamis. Bila suatu tanaman dipindahkan ke daerah lain yang berbeda iklim dengan kondisi lingkungan cocok, populasi hama berkembang pesat. Yang kedua, jarak tanam. Apabila jarak tanaman terlalu rapat, mengakibatkan perkembangbiakan dan perpindahan hama dari satu tanaman ke tanaman yang lain semakin cepat. Yang ketiga, penanaman terus-menerus. Penanaman terus-menerus di suatu lahan produksi akan mengakibatkan meledaknya populasi hama, terutama karena makanan untuk hama tersedia sepanjang waktu. Baik, materi yang ketiga adalah pengamatan pengaruh serangan hama terhadap kerusakan tanaman. Contoh hama yang diambil adalah burung bondol dan contoh tanaman yang diambil adalah tanaman padi. Pengamatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah individu dari kelompok burung bondol yang menyerang tanaman padi, frekuensi serangan, kerusakan ditimbulkan, dan upaya yang dilakukan petani dalam mengatasi serangan kelompok burung bondol. Contoh pengamatan ini diambil pada 2 lokasi yang berbeda, yaitu lokasi pertama pada lahan sawah dekat terletak jauh dari permukiman rumah. Selanjutnya, jenis data yang dikumpulkan ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah data mengenai jumlah individu kelompok burung bondol dan frekuensi serangan. Data sekunder adalah kondisi umum lokasi yang bersumber dari buku atau internet. Yang pertama, jenis burung bondol. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan 3 jenis burung bondol dari suku Proceidae, yaitu bondol Peking, bondol Jawa, dan bondol Haji. Jenis burung dari suku Proceidae memiliki ciri-ciri ukuran kecil, ekor pendek, paruh tebal pendek yang biasa digunakan untuk memakan biji. Yang kedua, aktivitas jenis burung dengan waktu. Yang pertama, lahan sawah dekat permukiman. Pada lahan sawah dekat permukiman, jumlah individu burung bondol tercatat sebanyak 1.090 ekor selama 48 hari pengamatan. Hasil dari pengamatan tersebut terdiri dari 162 ekor bondol Peking, 845 ekor bondol Jawa, dan 83 ekor bondol Haji yang menyerang petak penelitian. Pada petak penelitian ini, jumlah bondol Jawa mendominasi. Yang kedua, lahan sawah jauh dari permukiman. Pada lahan sawah jauh dari permukiman, jumlah individu burung bondol tercatat sebanyak 335 ekor. Hasil dari pengamatan tersebut terdiri dari 94 ekor bondol Peking, 230 ekor bondol Jawa, dan 11 ekor bondol Haji yang menyerang petak penelitian. Pada petak penelitian ini, jumlah bondol Jawa juga mendominasi. Yang ketiga, frekuensi serangan. Pada lahan sawah dekat permukiman, total frekuensi serangan kelompok burung bondol sebanyak 241 kali, terdiri dari 97 kali di pagi hari, 73 kali di siang hari, dan 71 kali di sore hari selama 48 hari pengamatan. Frekuensi serangan terbesar yang terjadi adalah jenis bondol Jawa sebanyak 165 kali. Pada lahan sawah jauh dari permukiman, total frekuensi serangan kelompok burung bondol sebanyak 77 kali, terdiri dari 37 kali di pagi hari, 24 kali di siang hari, dan 16 kali di sore hari selama 48 hari pengamatan. Frekuensi serangan terbesar yang terjadi di lokasi ini adalah jenis bondol Jawa juga sebanyak 58 kali. Yang keempat, tingkat kerusakan padi. Pada lahan sawah dekat permukiman, tingkat kerusakan pada malai dan bobot padi terbesar terjadi pada pagi hari di petak penelitian lebih dari 90 hari.
Hal ini disebabkan pagi hari gangguan yang dialami oleh burung bondol dari aktivitas petani selama di sawah relatif sedikit. Bondol Jawa menjadi jenis burung yang menyebabkan kerusakan terbesar dibanding dengan jenis bondol lainnya. Selanjutnya, pada lahan sawah jauh dari permukiman, tingkat kerusakan malai dan bobot padi terbesar terjadi pada sore hari. Hal ini disebabkan sore hari gangguan yang dialami burung bondol dari aktivitas petani, masyarakat, dan anak sekolah relatif sedikit. Upaya pengendalian hama burung. Berdasarkan hasil pengamatan, upaya pengendalian pada lahan sawah dekat pemukiman adalah dengan menggoyangkan bambu yang diikat plastik dan berteriak untuk mengusir burung bondol. Pemasangan jaring dan kaleng-kaleng bekas yang digantung dengan tali sementara itu pada lahan sawah jauh dari pemukiman. Upaya pengendalian berupa pemasangan rumbai-rumbai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.